Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Fitri Nur Hidayati dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu tentang pergerakan serikat buruh di Amerika. Saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Enisa Nur Awaliyah dan Syahda Alfareza. Saya akan menjelaskan materi pertama dan kedua, yaitu pertumbuhan serikat buruh. Jadi, pada awal pertumbuhan serikat buruh di Amerika Serikat bagian utara, masih terbentuk serikat sekerja lokal yang anggotanya terdiri dari kaum buruh terampil yang melakukan jenis pekerjaan yang sama. Nah, pertumbuhan serikat buruh di Amerika Serikat bagian utara itu pada tahun 1835 itu telah berkembang di beberapa kota-kota, sekitar 50 kota, termasuk itu adalah New York, Philadelphia, kemudian Boston. Nah, serikat-serikat buruh tersebut masih dalam bentuk serikat sekerja lokal, sehingga hal yang seperti ini tuh belum menunjukkan posisinya yang kuat untuk menghadapi pihak-pihak kaum pengusaha dalam melakukan bargaining kerja. Kondisi yang seperti ini menjadikan kaum buruh sebagai objek eksploitasi kaum pengusaha dalam bentuk penetapan jam kerja panjang, upah buruh rendah, kondisi pekerjaan yang tidak sehat, dan tidak diberikannya jaminan sosial dan kesehatan selama para buruh ini bekerja. Nah, permulaan gerakan serikat buruh di Amerika Serikat itu dimulai pada akhir abad ke-18. Pada 1786 terjadi beberapa aksi pemogokan buruh yang aksi pemogokan buruh ini yang pertama kali di Amerika Serikat yang dilakukan oleh kaum buruh percetakan di Philadelphia. Pada 1827, Philadelphia itu membentuk organisasi serikat buruh seluruh kota yang pertama, yakni Mechanics Union of Trade Association. Organisasi ini menetapkan tujuannya, yaitu mencapai kesejahteraan hidup bagi para anggotanya. Di satu pihak, ini adalah respon dari dua kondisi. Dimana kondisi yang pertama itu karena semakin meningkatnya persaingan, para majikan berusaha mengurangi biaya dengan menurunkan upah buruh. Nah, juga memperpanjang jam kerja, kemudian merombak hubungan master buruh yang lama dengan menggunakan tenaga wanita dan anak-anak dalam industri. Nah, di lain pihak, demokrasi Jacksonian menimbulkan sesuatu seperti para buruh mengorganisasi diri dan mengangkat suara mereka untuk melawan bankir dan aristokrat lainnya. Nah, kemudian sudah bergerak dalam bidang politik. Memasuki pada 1830, serikat buruh di Amerika Serikat mencoba bergerak ke arah politik. Nah, dengan membentuk partai buruh, tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintahan yang ada, melainkan tujuannya itu tadi ya, bukan sekedar hanya untuk menggulingkan pemerintahan yang ada, tapi juga tujuan utamanya fokus untuk mendapatkan wakil buruh dalam badan legislatif agar semua tuntutan kaum buruh bisa tercapai. Yang tadi itu adalah tuntutannya adalah jam kerjanya terlalu panjang, upah buruhnya rendah, kondisi pekerjaan yang tidak sehat, dan seperti itu. Nah, kemudian pada 1836 dari partai atas perjuangan partai buruh ini akhirnya bisa dibentuk National Trade Union, Serikat Buruh Nasional di kota New York. Nah, setelah terbentuknya National Trade Union atau Serikat Buruh Nasional, para buruh ini sangat berharap supaya ada bantuan dari organisasi tersebut supaya membela para kaum buruh dalam mewakilinya, juga menghadapi para kaum pengusaha apabila ada perselisihan perburuhan. Nah, tuntutan para buruh itu akhirnya dikabulkan. Kemudian Serikat Buruh Nasional juga melakukan aksi pemogokan dalam memperjuangkan tuntutan 10 jam kerja sehari dan berbagai tuntutan lainnya. Kemudian pada 1842, Serikat Buruh Amerika Serikat itu mendapat perlindungan dari Mahkamah Agung Massachusetts dan diikuti lembaga-lembaga peradilan lainnya.
Pada tahun 1838 di kota New York berhasil memperoleh 10 jam kerja setiap hari. Karena di kota tersebut kekurangan tenaga buruh terampil, sedangkan di berbagai kota di negara-negara bagian lainnya, rata-rata buruh itu masih bekerja 12 jam per hari. Dan programnya meliputi menempatkan orang-orangnya duduk di dalam Kongres, menuntut pada pengadilan federal Amerika Serikat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hanya kota New York saja yang tuntutan jam kerjanya dikurangi. Pada pertengahan abad 19, pertumbuhan sistem industrialisasi Amerika Serikat bagian utara itu meninggalkan sistem industri rumah tangga, kemudian menuju sistem pabrik. Nah, kemudian karena sistem pabrik ini telah diterapkan di dalam industrialisasi Amerika Serikat bagian utara, hal ini berarti membuka lapangan kerja yang baru dan maka sejak saat itu banyak kaum buruh yang mulai bekerja di pabrik-pabrik, sehingga pergerakan serikat buruh yang lesu sejak masa depresi 1837 ini mulai tumbuh kembali. Nah, pada 1866 telah lahir Persatuan Buruh Nasional di bawah pimpinan William H. Silvis. Persatuan Buruh Nasional terdiri dari Perserikatan Buruh Nasional. Nah, pada awal pertumbuhan Persatuan Buruh Nasional ini menuntut banyak seperti biasanya menuntut jam kerja supaya jam kerjanya dikurangi lagi, yaitu sekitar 8 jam kerja per hari, tuntutan upah buruh yang layak supaya upah buruh ini tidak rendah dan layak untuk lebih tinggi lagi, dan menempatkan orang-orangnya duduk di dalam Kongres, dan menuntut berbagai jaminan sosial lainnya supaya ketika para buruh bekerja kesehatannya tetap diutamakan. Nah, pada tahun 1868 Kongres telah menetapkan jam kerja buruh itu dijadikan 8 jam kerja setiap hari. Nah, pada tahun 1884 Persatuan Buruh Nasional telah diakui oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai lembaga yang berbadan hukum. Dan pada tahun itu juga pemerintah Amerika Serikat telah mendirikan United States Bureau of Labor. Sejak saat itu seluruh buruh di Amerika Serikat telah mendapat perlindungan hukum. Nah, pada tahun 1866, Persatuan Buruh Nasional telah mengubah diri menjadi Partai Buruh Independen. Dari kongres yang diadakan untuk mengubah partai itu, pada akhirnya pun Partai Buruh Nasional itu dibubarkan pada tahun 1872. Selanjutnya akan dibahas kehidupan sosial ekonomi para buruh. Kehidupan sosial ekonomi buruh. Nah, pada awalnya di Amerika Serikat bagian utara, para kaum buruh ini mengadakan perjanjian kerja dengan pihak kaum pengusaha. Perjanjiannya secara perorangan. Sistem perjanjian kerja semacam ini sifatnya jadi tidak menguntungkan bagi pihak kaum buruh, hanya menguntungkan untuk pihak kaum pengusaha saja. Nah, pada tahun 1741 kaum buruh yang bekerja itu melakukan aksi protes dengan upayanya, yaitu dengan aksi pemogokan. Nah, beberapa contohnya yaitu buruh yang bekerja di perusahaan roti, terus buruh yang bekerja di percetakan, buruh yang bekerja di serikat buruh sepatu. Nah, itu mereka melakukan aksi pemogokan ini pada tahun 1786. Contohnya salah satunya di wilayah kota Philadelphia. Kenapa mereka melakukan aksi pemogokan ini? Supaya mereka memperbaiki nasib mereka, nasib para buruh ini, karena para buruh ini kan digajinya rendah, tetapi jam kerjanya cukup panjang, lama gitu. Terus juga jaminan sosialnya tidak diberikan, kesehatannya tidak diutamakan saat bekerja. Nah, latar belakang kehidupan kaum buruh di Amerika Serikat bagian utara itu jadi sangat memprihatinkan. Adanya kebijaksanaan pihak kaum pengusaha dalam menetapkan sistem upah secara store order system. Maksudnya sistem upah yang diberikan oleh kaum pengusaha kepada kaum buruh bukan berupa uang, melainkan barang yang diberikan. Nah, contohnya itu seperti barang-barang kebutuhan makanan, pakaian, kebutuhan hidup sehari-hari lainnya. Nah, itu cenderung juga menguntungkan untuk kaum pengusaha, karena kaum pengusaha dapat menjual
penggantinya itu dia bisa menjual barang-barangnya itu juga gitu. Nah, pada tahun 1820, kaum buruh Amerika memperoleh jam kerja panjang dan upah yang diterima sebanyak 12 jam kerja setiap hari, tetapi digaji dengan rendah sekitar $1 sampai $1,50. Dan ada juga yang 14 jam setiap hari kerja, yaitu gajinya sekitar sama $1 sampai $1,50. Kemudian para buruh terampil dan buruh mesin menerima upah $1,50 sampai $2, Ada juga dalam bidang pertambangan 1 sampai $1,25 setiap hari. Nah, kondisi kaum buruh di berbagai pertambangan pada abad pertengahan 19 sangat memprihatinkan. Mereka itu bekerja dengan menggali tambang, mengangkut barang-barang tambang, dan dalam terowongan tanah, sehingga banyak buruh di pertambangan itu mengeluhkan pekerjaannya. Nah, pada 1870 kondisi sosial ekonomi kaum buruh itu sangat memprihatinkan, sehingga banyak yang melakukan reaksi protes. Bentuk reaksi protes itu dengan melakukan aksi pemogokan kerja. Sekian dari saya, akan dilanjutkan pembahasan berikutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Keorganisasian Federasi Buruh Amerika. Pada akhir tahun 1888, baik upaya untuk mengorganisir massa besar buruh pabrik maupun upaya untuk mengubah gerakan kaum buruh ke jalan radikal telah mengalami kegagalan. Hal ini memberi kesempatan kepada serikat buruh kerajinan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan, sehingga serikat buruh kerajinan mendominasi gerakan kaum buruh. Sehingga memasuki pertengahan tahun 1930-an, serikat buruh ini segera menekan perhatiannya kepada upah dan jam kerja. Faktor-faktor yang menguntungkan seperti asuransi pengangguran, disiplin, dan organisasi, penggalangan suatu dana sentral sebagai cadangan finansial. Memasuki tahun 1888-an, pertumbuhan industri di Amerika Serikat sudah tersebar di daerah-daerah dan ditandai dengan munculnya kekuatan-kekuatan organisasi industri pada tingkat nasional, pembentukan asosiasi pengusaha nasional, bertumbuhnya kekuatan manajemen yang tidak dapat diimbangi oleh serikat buruh terampil lokal. Pada tahun 1888, sejumlah 6 serikat kerja yang terdiri atas para pekerja percetakan, tukang kayu, pembuat cerutu, para pekerja besi dan baja, para penuang besi, pembuat gelas, mengadakan pertemuan di Pittsburgh dan berhasil membentuk buruh industri dan kerajinan Amerika Serikat dan Kanada. Pertumbuhan organisasi tersebut nampak labil. Terbukti banyaknya anggota organisasi ini sampai tahun 1886 tercatat 45.000 orang, sedangkan pendapatan organisasi itu pada konferensi tahunan kedua yaitu tahun 1882 mencapai $700 Amerika Serikat. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai strategi dan taktik Federasi Buruh Amerika. Ya, seperti yang terlihat di PowerPoint, bahwa gambar tersebut merupakan dari seorang Samuel Gompers. Samuel ini merupakan sebagai peletak dasar strategi Federasi Buruh Amerika. Jadi pada tahun 1864, Samuel ini mulai bergabung dalam keanggotaan serikat buruh membuat cerutu lokal di kota New York. Samuel ini pada tahun 1876 sampai 1881 dipercaya menjabat sebagai presiden lokal nomor 144 serikat buruh pembuat cerutu di kota New York yang berafiliasi ke dalam serikat buruh pembuat cerutu internasional Amerika. Pada tahun 1881 sampai 1886, Samuel ini duduk dalam Komisi Legislatif dan Federasi Serikat Buruh Industri dan Kerajinan Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian, pada tahun 1886 sampai 1894, ia terpilih sebagai Presiden Federasi Buruh Amerika. Namun, pada tahun 1896 sampai 1924, ia terpilih kembali sebagai Presiden Federasi Buruh Amerika.
Adapun strategi dari Federasi Buruh Amerika yaitu yang pertama, menentukan strategi Federasi Buruh Amerika ini yaitu menentang sosialisme atau gerakan serikat buruh radikal masuk ke dalam tubuh Federasi Buruh Amerika. Yang kedua, Federasi Buruh Amerika setelah menolak sosialisme, maka organisasi ini memilih kebijaksanaan yang lain, yaitu menerima kelas kapitalis Amerika Serikat untuk dijadikan sebagai strategi perjuangan. Yang ketiga, Federasi Buruh Amerika ini memohon kepada kelas kapitalis agar wajib memberikan jaminan hak-hak buruh yang diwujudkan dalam perjanjian kerja, sehingga kaum buruh di Amerika Serikat dapat diperlakukan sebagai warga negara penuh dalam masyarakat kapitalis. Yang keempat, Federasi Buruh Amerika ini menolak pergerakan serikat buruh bersifat radikal karena para pemimpin organisasi tersebut beranggapan bahwa radikalisme telah mengkonsentrasikan seluruh tenaga masyarakat untuk melawan pergerakan serikat buruh, sehingga akan melenyapkan pergerakan serikat buruh itu sendiri. Lalu yang terakhir, strategi lainnya dari Federasi Buruh Amerika ini dengan memberikan otonomi penuh kepada setiap serikat buruh di daerah-daerah yang telah berafiliasi ke dalamnya. Kemudian, taktik dari Federasi Buruh Amerika. Pelaksanaan taktik dalam bentuk gerakan pengorganisasian melalui kampanye propaganda dalam bentuk penyebaran pamflet, penyelenggaraan berbagai rapat maupun dengan mengadakan pidato-pidato. Beberapa jenis taktik Federasi Buruh Amerika yaitu taktik boikot, taktik sabotase, taktik slowdown atau menghambat kerja, dan taktik aksi pemogokan. Federasi Buruh Amerika ini dalam menghadapi kaum pengusaha untuk memperjuangkan perbaikan sosial ekonomi, untuk memperjuangkan tersebut ini anggotanya dengan menggunakan taktik boikot. Taktik sabotase juga digunakan senjata kaum buruh untuk menghadapi kekuatan manajemen. Sabotase ini meliputi penghancuran mesin-mesin atau barang-barang. Sabotase juga dapat dilakukan kaum buruh melalui cara mengerjakan tugas secara sembarangan, membuat barang-barang yang tidak cocok dengan modenya. Kaum buruh Amerika Serikat ini menggunakan slowdown atau menghambat kerja sebagai senjata untuk melawan kekuatan manajemen. Dalam slowdown, pekerjaan tetap berjalan, tetapi seperti kecepatan siput. Efek taktik ini sama saja dengan efek pemogokan duduk. Taktik yang selanjutnya yang digunakan Federasi Buruh Amerika untuk menghadapi kaum pengusaha yaitu berbentuk aksi pemogokan. Pemogokan yaitu kesepakatan bersama dari kaum buruh untuk menghentikan pekerjaan secara bersama dan bersifat sementara, dan juga dirancang untuk menekan kaum pengusaha agar bersedia diajak berunding dengan harapan dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi kaum buruh. Menurut pendapat ahli, terdapat 7 jenis aksi pemogokan, yaitu yang pertama adalah jenis pemogokan pengorganisasian. Yang kedua, pemogokan ekonomi dengan tuntutan upah yang lebih baik, jam kerja yang lebih pendek, dan berbagai tuntutan perbaikan hidup kaum buruh. Jenis pemogokan ini merupakan yang paling umum. Jenis yang ketiga adalah pemogokan demonstrasi. Dalam hal ini terjadi penghentian kerja dalam waktu singkat yang dirancang untuk memberi kesan kepada manajemen tentang perlunya memenuhi beberapa tuntutan buruh. Pemogokan demonstrasi bisa juga sebagai alat pengganggu berkekuatan besar jika cukup sering diulangi. Yang keempat adalah jenis pemogokan simpatik. Pemogokan jenis ini sekelompok buruh menghentikan pekerjaannya dengan maksud untuk mendemonstrasikan rasa simpati mereka kepada suatu pemogokan yang lain. Pemogokan simpatik seringkali mencerminkan moralitas serikat buruh, yakni rasa solidaritas buruh. Pemogokan yurisdiksional sebagai jenis pemogokan yang kelima. Jenis pemogokan ini dinyatakan tidak sah oleh undang-undang. Pemogokan yurisdiksional ini adalah suatu manuver dengan nama suatu serikat buruh mengeluarkan serikat buruh yang lain dalam suatu bidang. Pemogokan jenis ini bertujuan untuk memaksa manajemen untuk mencabut dukungannya suatu serikat buruh yang merupakan saingan, atau juga bertujuan untuk mengubah kesetiaan para buruh. Pemogokan liar sebagai jenis pemogokan yang keenam. Jenis pemogokan ini terjadi tanpa persetujuan serikat buruh. Dalam kenyataannya, kadang-kadang berlawanan dengan keinginan serikat buruh.
Pemogokan liar ini mempunyai tujuan ekonomis tertentu, tetapi nampaknya sering timbul dari rasa tidak puas buruh setempat terhadap kondisi kerja. Jenis yang ketujuh, yang terakhir adalah pemogokan umum. Jenis ini yang paling sering jarang terjadi di Amerika Serikat. Pemogokan umum ini adalah usaha bersama oleh semua atau sebagian besar buruh yang terorganisasi untuk membuat para majikan menyerah dengan menghentikan kegiatan hakiki masyarakat. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.